Kami pemuda Pancasila, punya nyali dan punya sikap. Siang malam kami ditembak untuk satu tekad yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat muda, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Dan ya, kali ini saya akan mengulas sejarah terbentuknya Pemuda Pancasila, sebuah organisasi paramiliter yang didirikan oleh para jenderal, yang mana beberapa tahun belakangan ini berbagai hinaan dan bulian seperti pasukan hajatan, pemalang, dan berbagai kata-kata buruk terlontar dari masyarakat. Hal ini tentunya terjadi atas ulah para oknum pemuda Pancasila sendiri yang kerap berbuat semena-mena. Lantas, bagaimanakah sejarah Pemuda Pancasila? Seperti yang saya kutip dari halaman Pemuda Pancasila, organisasi ini dideklarasikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau disingkat IPKI pada 28 Oktober 1959 di Jakarta. Yang mana IPKI merupakan sayap politik dari para petinggi militer yang masih aktif dalam kedinasan dan didirikan oleh Jenderal Ahmad Yani, Ahana Sution, Gatot Subroto, dan masih banyak lagi. Pembentukan IPKI merupakan cara para petinggi militer untuk mengontrol PKI. IPKI dilahirkan guna mengemban tugas mulia, yakni melindungi NKRI dari rongrongan bahaya laten komunis yang kala itu dimotori oleh PKI. Setiap gerakan PKI selalu dikontrol dan dibayang-bayangi oleh IPKI. Ketika PKI melakukan manuver politik dengan mendirikan organisasi pemuda rakyat, dengan sikap IPKI mendirikan organisasi Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 sebagai organisasi tandingan untuk melawan pemuda rakyat. Sejak awal berdirinya, Pemuda Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Pancasila dalam ancaman dan hendak dirongrong oleh barisan pemuda rakyat beserta kekuatan PKI, dengan sigap kader-kader Pemuda Pancasila tampil sebagai perisai penyelamat. Di sekitaran tahun 1965, ketika PKI semakin gencar menelusup di segenap sendi kehidupan masyarakat, alhasil mereka kerap berhadapan secara fisik dengan anggota Pemuda Pancasila. Sejarah mencatat beberapa kali terjadi bentrokan fisik yang menewaskan anggota organisasi dari kedua belah pihak. Peristiwa gugurnya kader-kader Pemuda Pancasila itu dicatat sebagai peristiwa heroik yang dijadikan sebagai api semangat dalam menegakkan panji-panji organisasi. Sejak tahun 1981, organisasi Pemuda Pancasila diketuai oleh Pak Cipto Suryo Sumarno. Dan selain itu, bisa dibilang jika organisasi ini bukanlah organisasi yang sembarangan, sebab beberapa orang penting di negeri ini juga merupakan anggota dari Pemuda Pancasila, seperti Pak Bambang Susatyo, Pak Lanyala, Pak Riza Patria, dan beberapa tokoh lain. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo juga merupakan anggota kehormatan Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila termasuk sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota di Indonesia yang mencapai 9 juta dan diperkirakan akan naik menjadi 10 juta pada tahun 2024 mendatang. Dengan jumlah anggota sebanyak itu, tentu bukan hal yang mudah untuk membina seluruh anggotanya agar menjadi anggota yang baik. Sehingga tidak begitu mengherankan jika organisasi ini pernah terlibat dalam beberapa masalah dan terlibat bentrokan dengan ormas-ormas lain seperti IPK, FBR, Lowo Ireng, dan lain-lain. Ditambah lagi kasus penganiayaan terhadap seorang anggota polisi. Dan di lain sisi, organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang kerap menjadi bulian di media sosial. Hal ini terjadi lantaran banyaknya oknum Pemuda Pancasila yang berbuat tidak baik, yang mana para oknum yang mengatasnamakan Pemuda Pancasila ini kerap melakukan hal-hal yang kurang sopan dan lebih condong ke arah premanisme, seperti kerap meminta uang keamanan, uang parkir, dan berbagai pungutan liar lainnya. Oleh karenanya, saya sebagai masyarakat hanya bisa berharap agar Pemuda Pancasila bisa membina para anggotanya agar kembali ke tujuan awal untuk apa organisasi ini dibuat. Jadi sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.